yang barusan bukan kucing saya kawan-kawan ya. Kalau kucing saya itu yang ini, baby. Memang. Nah, yang lain lagi. Yang barusan itu kucing teman saya, dia dari South Carolina, United States atau Amerika. Dia memiliki sanctuary khusus kucing ya, sebanyak 500 jenis kucing yang dia miliki dari berbagai penjuru dunia. Banyak sekali kucingnya. Nemeng. Kawan-kawan juga bisa support dan kunjungi media sosialnya, FB-nya ini dan YouTube-nya ini, Instagram-nya juga ini ada. Michelle Admire dan nah ini kawan-kawan lagi main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, pagi yang sangat cerah sekali. Sebelum saya memberi mereka makan atau sarapan pagi, saya ajak dulu mereka ke ke sawah ya, yang dekat-dekat saja, dekat rumah, karena saya belum bisa membawa mereka bertualang jauh karena yang dua masih kecil, sementara yang satu lagi sebenarnya sudah bisa dibawa bertualang ya. Cuma yang dua kasihan, jadi nunggu yang dua besar dulu. Memang sini sini. Oh ya kawan-kawan, sebelum kita main, saya dia minta digendong. Perutnya masih bulat karena semalam jam berapa ya, jam 9 malam saya kasih makan. Ini kelaminnya yang jantan 2, yang betina 1, yang paling kecil tuh betina. Neneng. Mereka kegirangan sekali kawan-kawan kalau saya ajak main ke luar. Ini yang kecil minta ini terus, minta digendong terus. Belum saya mandikan, kucal sekali. Nameng. Ini yang kecil. Nanti setelah makan saya bersihin, dilap pakai lap basah. Nah jadi kawan-kawan, sekali lagi saya jelaskan bahwa saya tidak memelihara kucing hutan ini selamanya ya. Saya hanya merawatnya sementara dari bayi ya, seumuran segini sampai dewasa, sekitar usia 9 sampai 10 bulan mereka itu akan pergi sendiri ke alam nantinya. Biasanya yang jantan akan pergi jauh mencari teritorial baru ya. Dan yang betina biasanya tidak terlalu jauh ya, kembali ke alamnya, biasanya seperti itu. Jadi meskipun saya rawat di alam ya, mereka tidak akan pergi kemana-mana sebelum berusia 9 atau 10 bulan, karena mereka menganggap kita itu sebagai induknya. Jadi mereka tidak akan jauh-jauh dari kita yang suka ngasih mereka makan. Nah nanti usia 9 atau 10 bulan mereka akan pergi sendiri ke alam. Itu sudah naluri alaminya. Jadi kesan sekali kalau kucing hutan ini kalau dirawat di rumah atau dikurung di kandang ya, karena pada dasarnya naluri mereka tetap menginginkan atau ingin mereka kembali ke alam. Nah biasanya betina lebih cepat ya pergi ke alamnya atau ke habitatnya. Biasanya usia 8 bulan juga betina sudah mulai pergi ya ke alam atau ke habitat aslinya, ke hutan. Memang sini yang jauh Meng. Sini Meng, sini. Memang. Nah kalau seumuran segini biasanya saya suka rawat mereka di luar, maksudnya
jarang saya kandangin, cuman kalau malam saya masukin kandang karena takutnya meskipun mereka tidak akan pergi kemana-mana ya, takutnya diserang anjing atau mengejar ayam tetangga ya. Ini naik kamera malah yang kecil. Pengen makan kayaknya nih. Udah, ntar kita makan. Ini deket-deket terus. Ini sampai kecil sudah bandel ya. Dia suka ngodain ininya yang lebih besar, kakaknya. Ya pada dasarnya meskipun saya sangat menyukai jenis kucing ini, tapi saya tidak bisa memelihara selamanya ya. Setiap mereka kembali ke alam atau ke hutan atau ke habitat aslinya, saya nyari yang baru dari warga, yang baby, yang anakan, saya rawat dan saya lepas. Begitu aja siklusnya kawan-kawan. Itu kamera jangan digigit, Meng. Kameranya jangan digigit. Oke kawan-kawan, sekarang kita kembali ke rumah. Matahari sudah mulai panas. Oke, saya masukin dulu si kucingnya. Nah, Meng, masuk, Meng. Nah, Meng. Nah, Meng, sini. Meng, sini. Nah, Meng. Nah, Meng. Sini makan yuk, pulang. Ayo pulang cepat. Ayo pulang. Yuk. Ayo pulang. Ayo kita pulang. Makan. Pulang. Yuk. Nah begini setiap hari kawan-kawan, mereka saya rawat di luar. Biasanya suka dimasukin ke rumah, tapi karena di rumah lagi banyak orang, saya simpan mereka di kandang. Dan pagi-pagi atau sore sebelum makan atau sudah makan ya biasanya seperti ini, mereka main-main di luar. Dan kebetulan rumah belakang saya dipagar tembok, jadi mereka tidak akan kemana-mana. Sebenarnya mereka tidak akan kabur ya, karena usia segini masih menganggap kita itu sebagai induknya. Mereka akan pergi keluar atau ke alam atau ke habitat aslinya biasanya ketika berusia 9 atau 10 bulan. Dan betina itu lebih cepat, biasanya betina usia 8 bulan sudah pergi ya. Dan jantan biasanya 10 bulan ke atas. Jadi itu pengalaman saya selama saya merawat kucing hutan. Jadi saya merawat sementara ya kawan-kawan. Ingat, saya tidak memelihara selamanya karena ini hewan dilindungi kawan-kawan. Dilarang memelihara, memperjualbelikan. Saya juga sebenarnya pengen memelihara selamanya ya, tapi karena hewan ini hewan dilindungi dan juga kasihan ya, karena naluri mereka tetap ya kembali ke alam, kembali ke habitat aslinya, kembali ke hutan ketika
nanti saatnya mereka pergi, yaitu usia 8 atau 10 bulan ke atas. Dan takutnya meskipun mereka tidak pergi jauh ya, ketika kita free roam atau dirawat outdoor, takutnya diserang anjing atau ngejar ayam tetangga. Makanya saya selalu standby mengawasi mereka ketika mereka main. Dan malam hari tentu saya masukin kandang atau masukin ke dalam rumah untuk usia segini ya. Kecuali ketika mereka udah gede, nah, biasanya saya suka biarkan mereka mau masuk kandang juga boleh, mau masuk rumah juga boleh, dan mau di luar juga boleh ya. Dan ketika bangun pagi saya cek, kalau mereka tidak ada di halaman belakang, saya akan cari ke kebun bambu di dekat rumah saya. Nah, mereka biasanya suka main di kebun bambu. Ketika saya panggil, mereka akan datang nyamperin. Itu memang yang dulu ya, yang sebelum ini. Dan ini juga sama kayaknya kedepannya nanti sama seperti itu. Mereka akan berkeliaran bebas, free roam, jadi rawat di alam liar. Nah, ini dia kawan-kawan, lele, ikan lele. Sebenarnya kucing jenis ini tidak makan ikan kawan-kawan ya. Pengecualian untuk babynya, ya bayi kecil memang ini kita kasih lele. Kan nutrisinya bagus, lele itu untuk baby kucing. Tapi lelenya harus saya blender lagi ya nanti, karena pencernannya masih belum kuat usia segini. Nah, saya potong, iris. Ini udah nggak sabar pengen makan. Nanti saya blender sampai halus. Kalau sudah halus, saya kasih makan ke baby kucing hutan ini. Itu yang gede tuh, yang belakang saya itu udah gede kan? Bukan ya. Nah, kalau yang gede itu udah saya kasih daging tupai, daging ayam kampung. Tapi sama tetap ya, ayam kampung atau tupai atau burungnya harus saya iris dulu. Nanti kalau usia 5 bulan ke atas baru kita kasih seadanya saja ya, supaya membiasakan. Karena mereka dalam juga kan makanannya bukan makanan irisan ya, makanannya makan asli seperti burung, satu ekor burung kita kasih atau tupai. Jadi supaya terbiasa mereka menemukan makanan alaminya di alam. Nah, nanti kalau sudah waktunya si baby kucing hutan ini, dia tidak akan menyukai ikan lele lagi ya. Nah, ketika dia tidak menyukai ikan lele lagi, nah baru kita ganti makanannya. Kita ganti dengan tupai, burung atau ayam kampung. Dan ini yang paling gede tuh, yang itu dia udah tidak suka ikan, tidak suka ikan lele, dia sukanya daging tupai, ayam atau burung. Nah, sebenarnya bisa juga kawan-kawan dikasih ayam broiler ya, atau ayam potong yang suka di pasar itu, ayam yang warna putih ya, bulunya putih. Tapi sebaiknya jangan ya kawan-kawan, jangan dikasih ayam seperti itu, karena kurang baik. Kadang-kadang suka mencret, kadang-kadang suka dimuntahin. Tapi itu juga tergantung dari si kucingnya ya, karena kadang-kadang ada kucing hutan yang tidak cocok ya dikasih ayam broiler atau ayam yang putih itu. Ada yang mencret, ada yang muntah. Ada gue yang cocok ya, biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya dikasih ayam broiler mencret atau muntah, sebaiknya jangan diteruskan, ganti saja dengan pakan alami. Dan ini ikan lele asli dari sungai ya,
hasil tangkapan dari sungai, bukan beli dari pasar atau dari ikan lele yang dibudidayakan. Nanti saya akan buat videonya ketika saya mancing ikan lele di sungai bersama si memeng ini. Ya gini kalau mau ngasih makan mereka dikeluarin, nggak sabaran. Oke, ini yang udah jadi, ini yang udah di blender lembut. Saya kasih air dikit supaya tidak keburuan nanti si kucingnya. Nah, saya masukin dulu tadi ya, karena repot kalau tadi masukin. Oke, mereka udah nggak sabaran. Kita kasih ikan lele yang udah di blender. Pengecualiannya ini untuk usia segini, atau ini sebenarnya masih nyusu ya, masih bisa nyusu kalau ada indukannya. Nah, kita akali dengan ikan lele yang udah di blender halus. Saya tidak ngasih mereka susu karena di sini tidak ada susu kambing, dan tidak boleh dikasih susu kemasan ya kawan-kawan, karena beda formulanya. Kalau dikasih susu kemasan dia suka mencret dan itu merusak pencernaannya. Kecuali susu non laktosa, tapi jarang sekali susu non laktosa. Adapun susu ARSI atau Real Canin itu saya tidak pernah mencobanya, karena selain harganya mahal juga belum tentu cocok ya untuk kucing jenis ini.